Assalamualaikum, kembali lagi bersama MVB Kreatif. Pada malam hari ini kita akan mereview salah satu lensa terbaik di dalam jajaran Sony Amon System. Nah, apa itu Sony Amon System? Jadi sebelum adanya Sony Mirrorless, Sony itu memiliki kamera DSLT namanya. Nah, apa itu DSLT? Digital Single Lens Translucent. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, perbedaan antara mirrorless dengan DSLT ini adalah kalau mirrorless itu tidak ada lensa yang miring. Jadi kalau misalkan seperti yang ini ya teman-teman, ini saya ada contoh DSLT. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ini ada semacam kayak kaca yang bentuknya miring, single lens translucent. Sedangkan kalau mirrorless itu dia langsung disensor jika dibuka. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Sony A73 saya yang saya berikan adapter single lens translucent. Oke, kembali lagi ke topik utama kita, yaitu lensa DSLT ini. Nah, lensa ini bernama lensa Minolta AF85. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada simbol tulisannya AF. Mengapa lensa ini diberikan nama AF? Karena lensa ini kalau masuk ke dalam bodi Sony, itu autofokusnya langsung berjalan. Nah, itulah kenapa dia diberi nama Minolta AF. Nah, focal lensnya 85. Ini adalah tergolong lensa fix. Nah, lensa ini memiliki istilah gold ring karena pada bagian tepi itu ada cincin emasnya di bawah fokus. Jadi kalau yang ini ring fokus, di bawahnya itu ada cincin emas. Nah, lensa ini cukup unik. Jadi saya mendapatkan lensa ini hanya sekitar 1.500.000 saja. Nah, jadi kalau dihitung hanya sekitar 1.500.000 karena saya membelinya dengan adapter ini. Yang mahal adalah adapternya ini. Nah, kemudian teman-teman, di sini dia masih menggunakan simbol Konica Minolta, yaitu sebelum menjadi Sony, yang memiliki lensa ini adalah Minolta. Kemudian diambil alih perusahaan Minolta ke Sony. Nah, lensa ini adalah lensa full frame teman-teman, ditandai dengan adanya ini bintik merah di sini ya. Kemudian dia diproduksi asli dari Jepang. Nah, Minolta ini singkatan dari Mekanis Optik Lens by Tashima. Jadi penciptanya adalah Tashima. Nah, kemudian pada bagian belakang itu seperti ini ya. Ini adalah lensa full frame. Jadi lingkarannya lebar tapi full frame A-mount system. Jadi bukan E-mount system. Buat teman-teman pemakai Sony pasti akrab istilahnya mounting Sony adalah E-mount, tetapi ini A-mount. Kemudian di bagian tepi juga ada hold button, ini untuk mengunci fokusnya. Jadi ketika sudah bunyi tirit, nah ini bisa dikunci atau ini bisa dimodifikasi untuk keperluan teman-teman yang lain, untuk berbagai tombol yang lain ini bisa dimodifikasi. Nah, terus kemudian ada lagi ring fokus ya. Nah, ini kalau kita putar, nah atau kalau fokusnya sedang jalan ini bergerak ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian lensa ini memiliki jarak terdekat itu 0,85, artinya dia terdekatnya adalah 850 cm atau hampir 1 meter, tapi belum nyampe ya, tidak sampai 1 meter. Nah, kemudian yang unik lagi dari lensa ini adalah dia memiliki bukaan lensa. Kalau teman-teman kelihatan, semoga kelihatan ya, di sini ada tulisannya 1,4 sampai dengan 22. Jadi ini cukup lebar dan dapat menciptakan efek bokeh dreamy yang luar biasa cakep. Nanti setelah video ini selesai, teman-teman akan saya perlihatkan di mana efek bokeh dreamy-nya sangat luar biasa sekali tanpa diedit sudah bagus. Nah, ringnya ini lebarnya adalah 72 mili, sehingga buat teman-teman yang mau memakai filter itu silahkan teman-teman membeli range 72 mili.
Nah, gitu. Terus kemudian di sini ada apa namanya? Ada lensanya sedikit cembung di sini. Nah, lensa ini dia memiliki 9 blade ya. Buat lensa-lensa lawas itu blade-nya sedikit. Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 13. Nah, biasanya blade itu jumlahnya ganjil, teman-teman. Nah, untuk lensa Sony sendiri yang terbaru itu ada yang namanya lensa 85 f1,4 cm. Tapi yang ini dia mbahnya cm, dimana sama-sama 85, sama-sama 1,4, sama-sama tajamnya. Hanya saja di sini autofokusnya masih mengikuti Amon system. Jadi kalau mau menggerakkan fokus, nanti pada adapter itu akan memutar ini. Nah, jadi ada semacam kayak baut di sini. Jadi nanti dia berputar ketika, nah ini, ketika fokus itu bekerja. Seret, 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 seret. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lensa ini saya bilang build quality-nya oke. Jadi dia logam banget di sini dan ini kaca banget sehingga teman-teman tahu kira-kira lensa ini beratnya seperti apa. Nah, setelah kita bicara build quality, tentu kita akan ngomongin bagaimana sih kalau kita bikin video atau bikin foto dengan lensa ini. Yang jelas di body Sony A73 itu kromatik abrasinya itu sangat tebal sekali. Buat teman-teman yang memakai A7 atau A72 tidak akan setebal A73 karena sensor yang lebih baru itu akan di sini itu nanti akan memunculkan kromatik abrasi yang lebih terasa. Apalagi di A73 color shift-nya itu ke arahnya ke magenta sehingga kita akan tahu bahwa kromatik abrasinya itu akan menjadi semakin terasa di body A73. Kalau di body A7, A72 tidak akan terasa. Jadi ya tetap kromatik tapi tidak terasa. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kromatik abrasi tersebut adalah yang pertama, teman-teman bisa meletakkan objek itu di tengah. Yang kedua, teman-teman bisa menambah beberapa stop aperture. Yang ketiga, teman-teman bisa menambahkan filter di sini. Filternya filter UV yang bagus, mereknya Carl Zeiss. Nah, itu adalah 3 cara untuk mengantisipasi apa namanya ini. Untuk flare-nya sendiri ya, teman-teman bisa melihat pada contoh gambar saya berikut ini. Nah, flare-nya itu dia putih seperti susu, teman-teman. Jadi tidak failing flare, tetapi dia cenderung ke ghosting flare. Jadi flare-nya itu flare-flare putih seperti itu. Nah, kemudian tone-nya arahnya sedikit ke coklat. Ya, buat teman-teman setelah melihat hasilnya tadi, teman-teman akan tahu kalau tone-nya itu arahnya sedikit ke coklat. Nah, yang jelas untuk peruntukan foto model atau foto-foto portrait, lensa ini sangat recommended sekali. Hanya saja lensa ini tidak ada yang jualan. Jadi kalau teman-teman mau mencari di pasaran, lensa ini nanti itu akan ada 3 tipe. Yang pertama Minolta 8514 yang biasa tanpa gold ring. Terus kemudian ada lagi yang gold ring dan ada lagi yang special edition. Jadi ada tulisannya di sini limited edition ya. Yang ini yang nomor 2. Nah, lensa ini keluaran tahun 1995. Nah, yang lebih baru sekitar keluaran tahun 2004 untuk yang special edition atau limited edition. Tapi tentu saja di dunia hanya dijual terbatas. Jadi hanya kolektor-kolektor saja yang dapat memiliki lensa-lensa semacam ini. Oke, itu saja yang bisa saya berikan reviewnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe untuk terus membantu kita mengembangkan channel-channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.